Halo teman-teman, selamat datang di LNF Trilogy. Pada kali ini saya akan membawakan alur cerita dari sebuah film. Berkisah di sebuah bar yang terlupakan oleh waktu. Rahasia gelap tersembunyi menunggu untuk menguak kisah kematian yang tak terduga. Iris dengan wajah cemas dan tangan yang gemetar tengah berjuang membuka pintu apartemennya yang terkunci. Ketidakmampuannya untuk membayar sewa telah memaksanya berada dalam situasi yang sulit. Lalu sahabatnya Katie datang untuk membantunya. Tetapi masalah Iris tidak berhenti di situ saja. Tanpa pekerjaan dan juga tempat tinggal, Iris menerima sebuah telepon yang mengubah arah hidupnya. Telepon itu mengabarkan kematian ayahnya yang belum pernah ia temui. Dengan harapan baru, Iris memutuskan untuk pergi ke rumah ayahnya, menyiapkan diri untuk bertemu dengan pengacara dan menghadapi takdir yang tak terduga. Ternyata, Iris adalah satu-satunya keluarga yang tersisa setelah kematian ayahnya yang terbakar. Di rumah ayahnya, Iris bertemu dengan pengacara yang mengatur warisan. Warisan yang ia terima adalah sebuah bar tua yang terlihat sangat megah. Meski sudah lama tidak beroperasi, Iris menjelajahi bangunan yang baru saja diwarisinya. Saat menuju Rubana, dia melihat banyak foto lama dan juga bekas-bekas dari ayahnya yang sudah terbakar. Iris merasa tempat itu menakutkan. Karena dia tidak punya pekerjaan atau tempat tinggal, jadi Iris memutuskan untuk menghabiskan malam di tempat itu. Sesaat kemudian Iris menelpon Katie dan menceritakan apa yang terjadi. Katie yang khawatir ingin menyusulnya. Lalu tiba-tiba sebuah suara berbunyi. Iris penasaran dengan suara itu. Lalu Iris turun ke lantai bawah, tetapi tidak menemukan apapun. Dia merasa seperti ada sesuatu yang menariknya ke ruang bawah tanah tersebut. Ia melihat banyak tulisan aneh di pintu tersebut dan merasakan kehadiran seseorang di sana. Karena itu, dia pergi untuk memeriksanya. Dan ternyata seorang pria yang bernama Neil ada di dalam. Dia memperkenalkan dirinya dan mengatakan ingin pergi ke basement. Neil menawarkan uang untuk bisa bertemu dengan perempuan di sana. Iris bingung dan takut, tetapi Neil menjelaskan bahwa dia ingin bertemu dengan istrinya. Tetapi Neil merasa uangnya kurang, jadi dia menambahkan jumlahnya. Iris bingung, tetapi dia butuh uang. Namun, Iris tidak memiliki kunci juga untuk masuk ke Rubana itu. Dia lalu meminta Neil untuk kembali lagi keesokan harinya. Dan Neil sangat senang mendengarnya. Lalu keesokan harinya, Iris bertemu kembali dengan pengacara ayahnya. Iris memutuskan untuk menerima warisan ayahnya dan hanya perlu menandatangani sebuah kertas dua. Iris lalu menuliskan namanya dengan sebuah pulpen. Iris juga menerima rekaman video yang ditinggalkan ayahnya untuknya. Lalu di malam hari di bar, setelah Iris mendapatkan rekaman dan beberapa kunci, pada saat yang sama, Katie tiba. Iris berencana untuk menjual bal tersebut setelah mengantar Neil ke Rubana. Katie merasa ini adalah ide yang buruk, tetapi Iris yang lebih fokus dengan cara cepat mendapatkan uang tetap pada rencananya. Tak lama kemudian, Neil datang dengan salah satu kunci baru yang Iris terima. Ia bisa membuka pintu Rubana tersebut. Ruangan itu gelap dengan cahaya hanya dari lampu dan lentera. Di tengah ruangan ada sebuah lampu dan dua kursi. Neil memperhatikan lubang di dinding dan meminta seseorang untuk keluar dari sana. Tetapi tidak ada yang terjadi. Iris merasa ini adalah konyol dan mulai bercanda, meminta jika memang ada orang di dalam lubang agar segera keluar. Tak lama kemudian, sebuah tangan muncul dari lubang di dinding dan seorang perempuan dengan karung di kepalanya keluar, memanggil perempuan ini sebagai Bughead. Neil meminta tolong agar bisa berbicara dengan istrinya, tetapi Bughead mengabaikannya dan lalu mendekati Iris. Saat Iris meminta Bughead untuk berhenti dan mundur, Bughead menurutinya, seperti hanya mematuhi pemilik bangunan itu. Iris lalu menyuruh Bughead untuk duduk dan juga menurutinya. Neil duduk di depan Bughead dan memberitahunya bahwa dia ingin berbicara dengan istrinya yang sudah meninggal. Neil lalu memberikan cincin istrinya kepada Bughead dan Bughead memasukkannya ke dalam mulutnya. Neil merasa bingung karena seharusnya mereka mengikat Bughead. Dan akhirnya Neil mengikat tangan Bughead. Lalu tiba-tiba Bughead berteriak dengan menakutkan. Dan saat Neil membuka karung di kepalanya,
ia terkejut melihat ibunya yang sudah meninggal, bukan istrinya. Tapi Neil bertanya mengapa ibunya bunuh diri. Ibunya tidak ingin menjawab dan malah menangis. Tiba-tiba matanya berubah menjadi hitam dan dia mengatakan bahwa dia bunuh diri karena tidak kuat melihat Neil. Ibunya ingin mencium Neil dan bahkan membuat lehernya memanjang yang membuat Neil ketakutan. Namun tiba-tiba ibunya menghilang dan menangkap Neil, kemudian memuntahkan air dari mulutnya. Saat Iris memerintahkan Buckhead untuk berhenti, Buckhead segera berhenti dan memuntahkan cincin Neil. Iris kemudian meminta Buckhead untuk kembali ke lubang dan Buckhead menurutinya. Neil menyadari bahwa yang muncul adalah ibunya, bukan istrinya. Karena mungkin cincin yang diberikan adalah milik ibunya sebelum diberikan kepada istrinya. Hal ini membuat Neil bingung. Dia ingat bahwa ayah Iris memiliki aturan bahwa pertemuan ini hanya bisa dilakukan selama 2 menit. Namun, Neil lupa memberitahukan hal ini. Sementara Iris tidak tahu apa-apa dan meragukan informasi tersebut. Setelah melihatnya sendiri, Neil ingin mencobanya lagi. Tetapi kali ini dia akan lebih berhati-hati. Iris tidak ingin melakukan ini lagi. Tetapi Neil memberikan alamatnya jika Iris berubah pikiran. Iris dan Katie kemudian memutar rekaman video yang ditinggalkan oleh ayah Iris. Dalam rekaman tersebut, ayahnya menjelaskan bahwa bangunan ini memiliki penghuni spesial di Rubana. Nama Iris yang tertera di kertas tua sebelumnya membuat bangunan itu serta Buckhead menjadi miliknya. Lubang di dinding adalah tempat tinggal Buckhead. Selama Iris tidak memasuki lubang itu, Buckhead tidak bisa menyakitinya. Buckhead memiliki kemampuan untuk membangkitkan orang yang sudah meninggal, tetapi hanya untuk 2 menit. Setelah itu, tubuh tersebut akan dikendalikan oleh Buckhead. Namun, ayah Iris menyarankan agar tidak pernah menggunakan Buckhead. Iris tidak bisa pergi meninggalkan Buckhead, karena jika ia memaksa pergi, kutukan penyakit dan juga kematian akan mengikutinya. Itulah alasan mengapa Iris tidak mengenal ayahnya. Ayahnya tidak ingin Iris tinggal di situ dan juga tidak berniat mewariskan bar itu kepadanya. Sebenarnya, pengacara ayahnya yang mengatur semua itu. Video tersebut juga tidak dibuat khusus untuk Iris, melainkan untuk pemilik Buckhead berikutnya yang akan memiliki akses ke kemampuannya. Walaupun tampaknya seperti sebuah berkah, kutukan Buckhead jauh lebih pahit daripada berkahnya. Setelah memahami semua itu, Katie ingin mereka segera pergi, tetapi Iris merasa ini adalah sebuah kesempatan. Setelah Neil menawarkan uang lagi dan Iris setuju untuk membiarkannya kembali menggunakan Buckhead dengan janji bahwa setelah itu mereka akan pergi. Iris menulis pesan untuk tidak pergi ke atas dan mengatakan hal yang sama karena dia berencana pergi dari bar menuju rumah Neil. Sementara itu, Katie masih berada di bar dan menutup pintu ke Rubana dengan sebuah tong besi. Saat mereka menjauh, tiba-tiba sebuah foto terjatuh. Katie memeriksanya dan menemukan foto lama yang menampilkan 2 pria. Di balik foto tersebut ada tulisan Otto Vogler. Katie menemukan nama Otto di kertas pemilik bar dan menyadari bahwa sebelum ayah Iris, bar ini milik Otto. Katie mencari informasi di internet dan menemukan berita bahwa Otto meninggal karena bunuh diri. Tiba-tiba, Katie melihat sosok Otto yang membuatnya waspada, tetapi sosok tersebut segera menghilang. Di tempat lain, Iris masih bersama Neil yang menjelaskan bahwa setelah kematian istrinya, ia bergabung dengan sebuah grup konseling. Dari sana, dia bertemu dengan orang-orang yang sudah pernah menggunakan jasa dari Buckhead untuk bertemu orang yang sudah meninggal dengan membayar sejumlah uang. Neil bertanya mengapa Iris tidak mencoba Buckhead untuk terhubung dengan ayahnya. Tetapi, Iris ingat peringatan ayahnya yang melarang penggunaan Buckhead. Malam itu, mereka kembali ke Rubana. Neil lalu memberi Buckhead benda milik istrinya, dan Buckhead memakannya, lalu berubah menjadi istrinya. Iris memasang alarm selama 2 menit, agar kejadian sebelumnya tidak terulang. Hal terakhir yang diingat oleh istri Neil adalah dia sedang mengendarai sebuah mobil. Awalnya, Neil mengatakan bahwa dia ingin mengucapkan perpisahan pada istrinya. Namun alasan sebenarnya adalah dia tahu istrinya berselingkuh. Istrinya bingung dan tidak memberikan jawaban hingga waktu 2 menit berakhir. Dengan pengaruh Buckhead, istrinya akhirnya mengatakan bahwa dia tidak pernah berselingkuh, melainkan hanya tidak tahan. Di tengah perpisahan, Iris melihat gambar lokasi kecelakaan yang menyebabkan tempat tersebut gelap. Dia lalu mendekati istri Neil yang sedang menangis, tetapi itu hanyalah tipu daya muslihat dari Buckhead. Buckhead lalu menyerang Iris, tetapi kemudian melepaskannya dan kembali ke dalam lubang.
Kejadian itu membuat Iris trauma dan enggan bertemu Buckhead lagi. Sementara itu, Katie mengusir Neil dari tempat tersebut. Waktu berlalu dan Iris duduk termenung sambil meminum di bar. Dari cermin, ia melihat pantulan ayahnya, tetapi dia tidak takut. Iris menyadari bahwa ayahnya menggunakan Buckhead untuk bertemu ibunya. Ayah Iris sudah muak dan berniat menjelaskan semuanya kepada Iris. Namun karena itu, ayah Iris kini sakit parah. Setelah waktu 2 menit habis, Buckhead mengambil alih tubuhnya. Ayah Iris ingin berpisah, tetapi Buckhead tahu bahwa kutukannya akhirnya akan membuatnya kembali. Buckhead hanya ingin agar ayah Iris membebaskannya. Namun ayah Iris memilih untuk membakar bar. Tiba-tiba lampu pecah, membuat tempat tersebut gelap. Saat dia mencoba menyalakan korek, Buckhead mengganggunya, sehingga dia malah membakar dirinya sendiri dan meninggal. Sekarang, Iris mengetahui bahwa ayahnya tidak meninggal bunuh diri. Di tengah malam, Iris terbangun karena mendengar suara. Dia memeriksa suara tersebut dan pergi ke Rubana, di mana dia melihat ayahnya yang mencoba memasuki lubang. Ayahnya berkata bahwa Buckhead bisa merasakan ketakutan, lalu merobek pipinya dan mengungkapkan bahwa dia adalah Buckhead. Iris mencoba mencekik Buckhead, tetapi malah dia yang tercekik. Saat membuka karung, Iris terkejut melihat dirinya sendiri. Lalu Iris terbangun dari tidurnya karena tercekik kalung kunci Rubana. Katie berhasil menemukannya tepat waktu dan menyelamatkannya. Iris dan Katie kemudian pergi ke kantor pengacara ayahnya, tetapi kantor tersebut kosong. Ternyata pengacara yang mereka temui sebelumnya juga ada dalam foto Otto. Sepertinya pengacara ini bukanlah manusia. Katie berpikir bahwa Iris sedang mengalami musibah, tetapi Iris melihatnya dengan pandangan berbeda. Iris berpikir bahwa kemampuan Buckhead adalah sebuah berkah yang bisa dimanfaatkan. Hal ini membuat Katie dan Iris berdebat. Jika Iris melepaskan Buckhead, dia tidak akan memiliki apa-apa lagi. Katie tidak ingin berdebat lebih lanjut, sehingga dia memilih meninggalkan Iris sendirian di tempat tersebut. Namun Katie memutuskan untuk pergi ke rumah Otto. Alamatnya tertulis di balik foto yang dia temukan. Rumah itu terbengkalai dan Katie bisa memasukinya tanpa masalah. Di dalam, Katie menemukan bahwa Otto sepertinya mencari informasi mengenai Buckhead. Sementara itu, Iris sekarang bersama dengan Buckhead dan juga jam tangan ayahnya. Dia ingin Buckhead berubah menjadi ayahnya. Ayahnya terkejut dan bertanya mengapa Iris menjadi penerus pemilik Buckhead, dan juga karena tidak pernah menulis surat wasiat. Iris bertanya bagaimana cara mengontrol Buckhead. Ayahnya menjelaskan bahwa selama namanya tertera di akta, dia tidak pernah bisa menghindari Buckhead. Yang bisa dilakukan Iris hanyalah menghindari penggunaan Buckhead. Ketika waktu 2 menit berakhir, Buckhead mengambil alih kontrol. Buckhead menunjukkan gambar ayah Iris yang terbakar. Dengan Iris menutupnya dengan kantung, selama namanya ada di kertas, Iris tidak bisa bebas. Lalu dia mencoba membakar kertas tersebut, tetapi tidak bisa terbakar. Iris mulai merasa bahwa dia telah membuat keputusan yang salah. Waktu berlalu dan Katie kembali ke bar setelah mendapatkan informasi dari rumah Otto. Namun Katie tidak bisa menemukan Iris dimanapun, dan akhirnya menemukan Iris tertidur di toilet. Katie memeriksa Rubana dan menemukan jam tangan ayah Iris. Ketika dia mendekat, Buckhead tiba-tiba muncul di belakangnya. Buckhead membakar kertas yang membuatnya berubah menjadi Otto. Katie bertanya apa sebenarnya Buckhead itu. Otto menjelaskan bahwa 400 tahun yang lalu, sebuah kelompok kuno menemukan seorang wanita yang bisa memanggil orang yang sudah meninggal. Mereka memanfaatkan wanita tersebut untuk kepentingannya. Namun saat wanita itu menolak, mereka mencapnya sebagai penyihir dan membakarnya. Wanita itu bangkit dari kematiannya dan membalas dendam dengan menyebarkan wabah. Untuk menghentikannya, kelompok tersebut melakukan ritual untuk menyegel Buckhead di Rubana tersebut. Namun berabad-abad kemudian, keturunan dari kelompok tersebut membongkar Rubana dan kembali menyalahgunakan kekuatan Buckhead. Semakin sering Buckhead digunakan, semakin kuat pula dirinya. Sekarang hanya ada satu penjaga yang ditandai untuk mewarisi kutukan tersebut. Ketika Otto tahu bahwa Katie bukanlah penjaga baru Buckhead, ia meminta maaf atas kendali Buckhead dan menyerang Katie. Keesokan harinya, Iris terbangun dan menerima telepon dari Katie yang meminta tolong dan memberitahu bahwa dia berada di Rubana. Iris segera pergi ke tempat itu dan mendengar suara Katie dari lubang. Dia memutuskan untuk memasukinya. Lubang itu adalah lorong panjang yang membawanya menemukan Katie. Saat mereka berencana pulang,
tetapi Iris melihat mayat Katie, yang berarti Katie yang sedang bersamanya adalah Buckhead. Iris melihat Buckhead merangkak di atap dan merasa takut, berusaha pergi keluar. Iris berhasil keluar dari lubang tepat waktu. Di saat yang sama, Neil datang menyelamatkannya dan tanpa sengaja menginjak tulisan yang membuat tulisan itu rusak. Neil mencoba menenangkan Iris yang panik karena Katie telah meninggal. Dia memberikan Iris obat tidur untuk menenangkannya. Iris berkata bahwa semakin sedikit orang yang menggunakan Buckhead, maka Buckhead akan semakin lemah. Namun Iris tiba-tiba merasa pusing dan Neil membantunya untuk tidur. Di tengah malam, Iris terbangun dari tidurnya karena mendengar suara dari Rubana. Dia pergi memeriksanya dan melihat Neil sedang bernegosiasi dengan Buckhead yang ingin bekerja sama dengannya. Neil hanya ingin bisa bertemu istrinya kapan saja dia mau. Lalu dia menuliskan namanya di atas kertas, berharap menjadi pemilik Buckhead. Tetapi namanya menghilang karena Iris masih hidup. Neil tidak ingin membunuh Iris karena dia bukanlah pembunuh. Namun Buckhead menggunakan tubuh istri Neil untuk membujuknya membunuh Iris. Buckhead juga mengatakan bahwa dia sedang hamil dan ingin hidup bersama lagi. Neil masih ragu, tetapi saat Iris menguping, Neil mengejarnya. Neil berhasil menangkap Iris dan berencana membunuhnya. Tetapi Iris berhasil membebaskan diri. Dia melarikan diri ke atap, tetapi Neil menemukannya dan menjatuhkannya dari atas bangunan. Neil kemudian membawa tubuh Iris ke Rubana untuk menunjukkannya pada Buckhead. Neil memberi ponsel Iris kepada Buckhead agar Buckhead bisa berubah menjadi Iris dan menuliskan namanya di akte. Neil meminta maaf, sementara Iris melihat mayatnya sendiri. Mata Iris lalu berubah menjadi hitam, menandakan bahwa yang mengontrolnya adalah Buckhead. Lalu Buckhead berterima kasih karena telah memanggil Iris. Nama Iris masih tertera di kertas akte tersebut, dan sekarang Buckhead adalah Iris, sehingga tidak ada yang bisa mengontrolnya. Buckhead lalu mematahkan kedua tangan Neil dengan tubuh aslinya. Kemudian dengan tubuh Iris, Buckhead membunuh Neil. Kini hanya Buckhead yang tersisa. Lalu Buckhead membakar kertas akte dan bisa pergi keluar, serta membakar bar tersebut. Dan itulah keseluruhan alur filmnya. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Jangan lupa berikan pendapat dan komentar kalian di bawah, serta subscribe untuk konten-konten lainnya. Terima kasih sudah menemani saya kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.